عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Fil Kamarudin Amin MA, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dirjen Bimas Islam, Bapak Kiai Haji Fuad Nasar, yang kami hormati juga Bapak Direktur Bina KUA, walaupun tidak ada wujud fisiknya di sini, tapi penghormatan tetap saya berikan kepada beliau. Mudah-mudahan rohnya nyampe ke sini. Bapak Direktur Urusan Agama Islam, Bapak Haji Muhammad Haji Adib. Jadi memang ada dua Adib ini jadi bingung. Walaupun tidak tampak juga mungkin karena beliau juga sedang rakor di Hotel Melkior Ancol. Mudah-mudahan ruhnya juga ada di sini. Yang saya hormati Bapak Direktur Zakat Wakaf, Bapak Kiai Haji Tarmizi Tohor, yang beliau malam ini tidak bisa hadir fisiknya. Beliau sedang menyertai Menteri Agama Saudi Arabia dan rombongannya di Puncak bersama tim dari Kementerian Agama Republik Indonesia, para kasubdit dan koordinator di lingkungan Bimas Islam, lengkap sempurna hadir pada malam ini. Ada Bapak Kiai Haji Ali Sibrosi. Mohon berdiri Pak, biar dilihat Pak. Ibu Koordinator Dakwah Ibu Haja Lubna, mohon berdiri Bu. Nah, ini satu-satunya yang paling cantik di ruangan kita. Bapak Kasubdit Penyuluh, Bapak Mufti Sofik, mohon berdiri Pak. Bapak Subdit Seni dan ini beliau Bapak Kiai Haji Fahmi. Terakhir Bapak TU kita Bapak Haji Muhammad Nakib. Inilah pimpinan yang ada di lingkungan Direktorat Penerangan Agama Islam dan seluruh kasih dan subkoordinator yang ada yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, dan alhamdulillah hadir secara sempurna malam ini. Dan seluruh keluarga besar penerangan agama Islam yang saya hormati dan saya banggakan. Para kabid Pena Islam, garis miring kabid Pena Islam dan zakat wakaf di beberapa kanwil tertentu, dan seluruh peserta rapat kerja nasional Direktorat Penerangan Agama Islam yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi di Hotel Pullman yang megah ini. Serangkaian kita bersama-sama melakukan kegiatan rapat koordinasi nasional di jajaran Direktorat Penerangan Agama Islam. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah dan kasih sayang kepada kita sekalian. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dirjen, Bapak Ses, Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Rapat koordinasi Direktorat Penerangan Agama Islam ini merupakan sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan koordinasi sinkronisasi antara pusat dan daerah
menuju pencapaian strategi pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, efektif, efisien, serta dalam rangka memastikan seluruh program prioritas mendapatkan anggaran yang baik. Bapak Dirjen dan hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, seiring dengan hadirnya era teknologi informasi, di mana perubahan begitu cepat, sehingga kita mau tidak mau harus dapat menyesuaikan diri. Direktorat Penerangan Agama Islam sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengembangkan dakwah Islam yang berwajah Islam rahmatan lil alamin, terus melakukan inovasi agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Dalam rangka menjalankan program, Direktorat Penerangan Agama Islam senantiasa bekerja sama dengan stakeholder utama yaitu Ormas Islam, Majelis Taklim, lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Pada sisi lain, kami juga terus melakukan peningkatan kualitas para penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai sinergi dengan Ormas Islam dan penyuluh agama Islam, kami terus memperkuat kerukunan umat baik internal maupun eksternal umat beragama yang ada di Indonesia ini. Bapak Dirjen yang saya hormati dan saya muliakan, kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh para kepala bidang Penais dan Zawa, para kepala seksi penerangan dan penyuluh agama Islam dari 34 provinsi seluruh Indonesia di lingkungan Direktorat Penerangan Agama Islam. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 28 sampai 30 Maret 2022. Insya Allah akan hadir sebagai narasumber Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Kiai Haji Fuad Nasar, Bapak Dr. Haji Amran Suadi, SHM Hum, dari Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, kemudian Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin Amin MA, dan staf khusus Kementerian Agama khususnya di bidang hubungan antar kementerian atau lembaga TNI dan Polri. Bapak Muhammad Nur Zaman. Dengan kehadiran para narasumber tersebut, kami berharap agar dapat memperkaya wawasan kita tentang berbagai hal yang sedang berkembang saat ini. Bapak Dirjen yang kami hormati dan kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan dan dapat kami laporkan. Mohon perkenan Bapak Dirjen untuk dapat memberi arahan dan sekaligus berkenan membuka acara ini dengan resmi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena suara saya kecil jadi jawabannya kecil juga. Boleh dong lebih besar sedikit ya biar lebih semangat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Direktur Penais, Bapak Dr. Syamsul Bahri, yang saya hormati Pak Sesditjen, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Fuad Nasar, yang saya hormati teman-teman para Kasubdit, ada lengkap ini ya Kasubditnya. Yang saya hormati seluruh peserta, para kabid
dari seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati. Yang saya hormati juga teman-teman para panitia, juga MC, saya hormati juga. Semuanya saya hormati. Teman-teman yang saya banggakan ya, saya baru saja juga membuka acara Rakernas Urais di Ancol, tapi tidak seseru di sini tampaknya ya. Saya tadi hampir batal ke sini sebenarnya. Untung nggak jadi batal ya, kalau jadi waduh saya menyesal juga. Ternyata seru banget ya. Pantesan di sana di Urais banyak kabit yang nggak hadir, tampaknya pada di sini lebih banyak kayaknya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, ya sekarang kita sedang Rakernas ya. PNAIS ini sadar atau tidak sadar, atau kita menyadari sepenuhnya atau tidak, peran kita sesungguhnya sungguh sangat diharapkan. Sungguh sangat diharapkan peran kita dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa bernegara. Bukan hanya kehidupan beragama sesungguhnya, tapi dalam kehidupan berbangsa bernegara, peran Direktorat PNAIS itu sangat fundamental dan sangat sentral sekali. Harapannya, harapan publik, harapan masyarakat, dan amanah yang ada di pundak kita memang sungguh sangat besar, sungguh sangat luar biasa, karena tantangan Indonesia, tantangan yang sedang kita hadapi juga sungguh sangat dinamis sekali, sangat dinamis. Saya mau mengambil contoh saja, pertama tentang dakwah ya. Dakwah di era globalisasi, dakwah di era digital, sungguh sangat luar biasa pentingnya, luar biasa strategisnya dan luar biasa menantangnya. Dinamika kehidupan sosial keagamaan, sosial kebangsaan kita sungguh sangat dinamis luar biasa. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi, dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan strategi untuk bisa melaksanakan salah satu program yang sangat penting sekali di PNAIS, yaitu program dakwah ya, sebelum saya ke yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak kita semua untuk merasa yakin, merasa firm bahwa dakwah di Indonesia harus moderat. Dakwah di Indonesia harus sejuk, harus menenteramkan, harus mencerahkan, harus mendamaikan, dan oleh karena itu dakwah di Indonesia harus diberikan afirmasi, perhatian serius dari Kementerian Agama. Dakwah tidak boleh dilepaskan begitu saja. Dakwah tidak boleh dilepaskan tanpa ada upaya Kementerian Agama, dalam hal ini PNAIS, untuk hadir di dalamnya, untuk memberi kontribusi, memberi afirmasi, memastikan bahwa dakwah di Indonesia adalah dakwah yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara bangsa yang multikultural, negara bangsa yang sangat majemuk, negara bangsa yang sangat plural. Tidak boleh ada dakwah, ceramah, ajakan, dakwah di Indonesia yang menghina orang lain, yang menista orang lain, yang menghasut orang lain, yang menyampaikan narasi-narasi kebencian, narasi-narasi kontraproduktif, narasi-narasi anti kebangsaan, anti kemajemukan. Dakwah di Indonesia harus kita pastikan bahwa dakwah di Indonesia adalah dakwah yang sesuai dengan
falsafah bangsa kita, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan ajaran agama kita, substansi ajaran agama kita. Oleh karena itu dakwah harus menyejukkan, harus mencerahkan, mendamaikan, menenteramkan, membahagiakan, supaya orang beragama dengan tulus, orang beragama karena panggilan iman, panggilan nurani, panggilan fitrah, karena agama yang difahami, yang diamalkan adalah agama yang memang sesuai dengan fitrah, tidak bertentangan dengan fitrah, tidak bertentangan dengan substansi kemanusiaan kita. Ini harus kita hadir. Kita harus hadir di sini. Ini tugas kita, tugas Kementerian Agama, tugas Bimas Islam, tugas Direktorat Penais untuk memastikan bahwa dakwah-dakwah, ceramah-ceramah yang ada di Indonesia, baik dakwah melalui instrumen digital maupun dengan dakwah konvensional, harus disampaikan dengan cara-cara yang damai, yang toleran, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Ini harus kita pastikan. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan? Pertanyaannya adalah apa program kita? Pertanyaannya adalah afirmasi apa yang kita berikan untuk memastikan ini semua terjadi. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin menekankan sekali lagi kepada kita semua, kepada Direktorat Penais untuk memastikan bahwa program peningkatan kapasitas penceramah tidak hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus ditingkatkan mutu dan kualitasnya. Salah satu program prioritas di Bimas Islam, selain program prioritas Kementerian Agama, ada revitalisasi KUA moderasi beragama. Di Bimas Islam salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kapasitas penceramah agama. Ini harus dihandle secara serius di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, mutu dan kualitasnya harus sama di seluruh Indonesia. Apa yang dilaksanakan di Jakarta sama kualitas dan mutunya dengan apa yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Harus kita pastikan. Kita harus punya ribuan, puluhan ribu penceramah agama yang kita pastikan menyampaikan pesan-pesan agama yang moderat, pesan-pesan agama yang toleran, pesan agama yang menyejukkan. Kita harus pastikan punya itu. Dan kita harus bisa mendistribusikan. Kita harus memastikan bahwa potensi yang kita miliki ini, potensi penceramah yang kita miliki dapat dikapitalisasi, dapat difungsikan kepada atau di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin ulangi sekali lagi. Kita sudah memiliki kira-kira hampir 8.000 ya penceramah agama. Kita harus mengikhtiarkan, kita semua ya, mulai dari saya, Pak Direktur, Pak Kasubdit, Pak Ses, semua kita Kabit ini harus mengusahakan, harus melakukan sesuatu agar mereka yang sudah di training, yang sudah mengikuti latihan ini harus dipakai, digunakan di masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita melakukan sesuatu. Saya pernah sampaikan bahwa di kantor-kantor BUMN, kantor-kantor pemerintah, sebaiknya penceramah-penceramahnya adalah mereka yang sudah diberikan sertifikat oleh Kementerian Agama. Penceramah-penceramah yang ada di provinsi, ya, yang mengisi majelis-majelis ta'lim, selain para penyuluh, juga adalah mereka yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas penceramah. Jadi ini poin pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tolong sekali lagi, ini menjadi perhatian serius kita semua, mulai dari pusat sampai daerah. Menjadikan program peningkatan kapasitas penceramah ini sebagai program unggulan strategis yang harus dieksekusi secara sukses. Bahkan ke depannya, saya sedang berpikir, mungkin 1-2 tahun ke depan, ya, mungkin tidak tahun ini, mungkin tahun depan, kita lihat perkembangannya. Mungkinkah penceramah-penceramah agama itu kita sertifikasi? Artinya,
Mereka yang mau berceramah sebaiknya diberikan sertifikat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas yang lain. Kira-kira poinnya ingin saya sampaikan, poin yang ingin saya sampaikan bahwa penceramah atau ceramah-ceramah agama yang berkembang yang dilaksanakan di seluruh Indonesia harus dipastikan ceramahnya yang moderat, yang damai, yang sejuk, toleran. Itu poin pentingnya. Dan kita sekali lagi adalah lembaga negara yang diberi amanah oleh negara, yang diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita punya penyuluh agama. Penyuluh agama kita ini banyak sekali. 50.000 penyuluh agama yang kita miliki. Mereka ini pejuang kita. Mereka ini menentukan kinerja Kementerian Agama. Mereka ini gambaran dari kinerja Bimas Islam. Mereka ini menentukan warna Kementerian Agama, menentukan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, menentukan kualitas dakwah yang ada di Indonesia. Kita ingin penyuluh kita ke depan tidak hanya berkualitas, tidak hanya bagus, tapi juga memiliki percaya diri yang bagus. Mereka ini adalah guru masyarakat, mereka adalah rujukan, mereka adalah referensi masyarakat, mereka adalah pencerah umat. Mereka tidak bisa mencerahkan umat kalau mereka sendiri tidak tercerahkan. Mereka tentu tidak bisa menjadi rujukan masyarakat kalau penguasaan ilmu pengetahuannya, penguasaan realitas kehidupan di masyarakat tidak bagus. Kita harus memastikan bahwa penyuluh-penyuluh kita ini di samping memiliki pengetahuan, keilmuan yang luas, yang dalam, dan oleh karena itu harus kita dukung agar mereka terus melakukan akumulasi intelektual. Juga kita harus pastikan bahwa mereka mengikuti perkembangan kehidupan, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Akumulasi antara pengetahuan dan pengalaman empiris di lapangan menjadi sangat penting dimiliki oleh para penyuluh. Apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Direktorat Penais untuk memastikan bahwa penyuluh-penyuluh agama ini, penyuluh-penyuluh kita yang perannya sangat sentral, itu bisa meningkat kapasitasnya. Rakernas ini harus memberikan jawaban yang meyakinkan, harus punya program-program unggulan untuk memastikan peningkatan kapasitas penyuluh. Setiap tahun tentu harus ada kemajuan, harus ada hal yang ada leverage ya, ada transformasi yang terjadi terkait dengan kapasitas, terkait dengan kualitas penyuluh-penyuluh kita ini. Kita tidak ingin penyuluh kita dianggap sebagai kelas 2, kelas 3 di tengah masyarakat. Ketika mereka tidak berwibawa, ketika mereka tidak berkualitas, tentu kontribusinya tidak bisa kita harapkan. Wibawa mereka tergantung pada kualitas mereka. Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Tugas kita adalah memastikan bahwa kita punya program, punya kegiatan yang bisa meningkatkan mutu dan kualitas mereka. Tolong teman-teman di Penais dipastikan tahun ini ada transformasi signifikan yang terjadi terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh-penyuluh agama kita. Tentu banyak hal yang harus dilakukan, baik terkait dengan instrumennya, baik yang terkait dengan fasilitas sarana prasarananya,
dan termasuk pastinya adalah kualitas intelektualitasnya, kualitas dirinya harus kita tingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas kita sangatlah besar. Amanah yang ada di Kementerian Agama ini sangatlah besar, khususnya Bimas Islam. Core bisnis Kementerian Agama itu ada di Bimas Islam. Isu-isu yang ada di Bimas Islam ini adalah isu-isu keagamaan yang sangat luar biasa banyaknya. Oleh karena itu tidak mungkin kita sendiri bisa melaksanakannya. Pemerintah sendiri ya, tanpa bermitra, tanpa berkolaborasi, tanpa bersinergi dengan ormas-ormas Islam, kita tidak mungkin bisa melaksanakan itu semua. Tugas kita adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Tidak mungkin kita bisa laksanakan sendirian. Harus bersama, berkolaborasi, bersinergi, menggandeng ormas-ormas Islam. Oleh karena itu, ormas Islam, PENAIS, harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk bisa bermitra dengan ormas-ormas Islam ini. Mari meningkatkan kualitas, sekali lagi, kualitas relasi antara Kementerian Agama dengan ormas-ormas ini. Relasi kemitraan kita. Banyak sekali sesungguhnya yang bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak hanya terpaku pada program-program yang telah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita butuh inovasi. Kita butuh kreativitas. Bermitra dengan pihak luar. Cobalah teman-teman sekalian kita mencoba untuk membuka wawasan kita, horizon kita, pikiran kita untuk bermitra dengan lembaga lain, lembaga domestik bahkan lembaga internasional saya kira. Mungkin suatu saat ya, ini salah satu yang ada di kepala saya, suatu saat ormas-ormas kita, penyuluh-penyuluh kita harus misalnya kita berikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman yang lebih luas. Mungkin misalnya bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun lembaga-lembaga internasional. Tolong ini difikirkan. Mungkin perlu kita berdiskusi, perlu sering melakukan evaluasi, menggandeng pihak eksternal untuk melihat, membantu kita mereview apa yang sudah kita lakukan. Dan apakah yang kita lakukan itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang kita lakukan itu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Tidak ada salahnya kita meminta orang lain untuk mengevaluasi, memberikan masukan kepada kita untuk kita ketahui bahwa ternyata apa yang kita lakukan manfaatnya tidak maksimal misalnya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan program kita agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Terkait dengan per-MTQ-an, ya, ini juga hal yang sangat penting. Ya. PENAIS ini punya semua alasan untuk menjadi lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Musabaqah tilawatil Quran yang setiap tahun kita laksanakan, saya berharap tidak hanya menjadi kegiatan rutin biasa yang tidak berdampak atau tidak ada inovasi-inovasi baru ya. Berharap teman-teman di PENAIS bisa memikirkan sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru, yang kreatif. Dan ya tentunya output dan outcome yang kita harapkan adalah lahirnya SDM Qurani, SDM yang berkualitas, ya, baik itu qori, baik itu hafiz dan lain-lain. Mungkin karena selama ini kita sudah 2 tahun
dilanda oleh corona ya, oleh COVID-19, sehingga banyak hal yang memang kita tidak bisa maksimal. Mudah-mudahan tahun depannya musabaqah internasional yang banyak sekali dilaksanakan di seluruh dunia ini dapat kita ikuti, dapat kita berkontribusi, dan mungkin perlu difikirkan agar suatu saat kita bisa melaksanakan MTQ internasional. Setahu saya, atau mungkin kita belum pernah melaksanakan MTQ internasional ya. Mungkin saatnya kita fikirkan, saatnya kita mencoba mendesain upaya untuk melaksanakan MTQ internasional tersebut. Kita terus-menerus diundang di berbagai negara untuk hadir, tapi kita belum pernah melaksanakannya, meskipun qori-qoriah kita termasuk yang terbaik di antara qori-qoriah yang ada di seluruh dunia ini. Tentang seni budaya ya, saya kira juga ini tantangan bagi kita, karena ini dalam konteks dakwah tentu banyak instrumen yang bisa dikapitalisasi, bukan hanya instrumen dakwah konvensional, tapi berdakwah lewat budaya, lewat seni. Saya kira juga penting, yang selama ini mungkin kita belum melakukan kapitalisasi secara maksimal terhadap potensi seni budaya yang ada di Indonesia. Ada dakwah moderasi beragama yang sangat relevan di situ, budaya ya. Budaya selama ini saya kira perlu dinarasikan sebagai salah satu instrumen moderasi beragama yang harus dikapitalisasi. Di samping seni pastinya ya, di samping seni, di samping syiar ya, mungkin saya ingin menyarankan kepada kita semua, kepada Direktorat Penais ini, untuk jangan sungkan atau merasa tidak nyaman berkolaborasi dengan pihak eksternal, pihak luar yang diasumsikan memiliki ekspertis atau memiliki keahlian tertentu yang kita butuhkan. Tentang seni budaya misalnya, tidak ada salahnya kita bermitra dengan mereka yang memiliki ekspertis di bidangnya. Di bidang dakwah juga, di bidang kemitraan juga, tidak ada salahnya saya kira. Jadi mudah-mudahan acara koordinasi ini bukan kegiatan tahunan rutin biasa yang hanya festivalisasi saja ya, bersifat festival, tapi betul-betul semakin meningkatkan semangat kita, komitmen kita, juga semakin melahirkan program-program yang bermutu, yang berkualitas tentunya ya. Semoga sekali lagi rapat koordinasi Direktorat Penais ini yang mengundang seluruh Indonesia juga tidak hanya bersifat ceramah saja. Saya berharap ada diskusi, saya berharap ada masukan, ya, ada informasi yang penting di lapangan yang mungkin teman-teman daerah rasakan. Jadi forum ini adalah forum komunikasi produktif, ya, forum interaktif antara Direktorat Penais yang ada di Jakarta dengan Penais yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun tadi saya mendengar banyak penceramahnya ya, saya kira itu juga tidak salah. Tapi mendengar masukan, saran dari teman-teman seluruh Indonesia saya kira tidak kalah pentingnya. Karena mereka yang ada di depan ini, para kasubdit ini adalah mereka yang merumuskan kegiatan, program, tentu bersama dengan Pak Direktur, program yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan. Apa masukan, apa saran yang ingin berikan oleh teman-teman sekalian. Mungkin ada yang tidak terlalu dibutuhkan misalnya. Saya kira sekali lagi tidak ada salahnya untuk kita berdiskusi, untuk kita saling mendengar, untuk kita saling memperkaya wawasan dengan tujuan yang sama pastinya adalah untuk membuat sebuah program yang berkualitas, yang bermutu,
yang tentu outcome yang kita harapkan adalah melahirkan atau menciptakan, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, bernegara di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua sehat-sehat walafiat, kita semua bisa melakukan atau memberikan yang terbaik untuk Direktorat Penais ke depan, insya Allah. Terima kasih, dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita bersama-sama membuka acara rapat koordinasi Direktorat Penerangan Agama Islam dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Ya, mohon izin Pak Direktur, dan kami juga mohon kesediaan Direktur Penerangan Agama Islam untuk bersama-sama bergabung di atas panggung, dan kita Bapak Ibu hadirin sama-sama kita saksikan pemukulan gong sebagai simbolis dibukanya acara Rapat Koordinasi Nasional Direktorat Penerangan Agama Islam pada malam hari ini di Jakarta. Baik, silakan Pak Dirjen. Bismillah. Mohon izin Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon izin Bapak.